Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, kelancaran, dan juga dihindarkan dari segala jenis bahaya yang ada di dunia ini. Jadi pada video ini kita akan belajar bersama terkait dengan salah satu materi di jenjang SMP kelas 7. Materi tersebut adalah aljabar ya. Jadi saya yakin teman-teman pernah melihatnya tapi tidak tahu namanya. Jadi apa sih aljabar itu? Jadi kita akan bersama-sama belajar tentang konsep aljabar. Nah, di sini saya punya sebuah soal. Nanti teman-teman semua bisa dicermati soalnya dan bisa dipahami. Kita kerjakan untuk memahami konsep aljabar. Ya, silahkan di pause videonya, dibaca dan dicermati soalnya. Jadi intinya Budi itu ingin membuat sebuah bentuk gabungan persegi dari batang korek api. Dan ketika Budi membuat 100 gabungan persegi tersebut, kira-kira Budi akan butuh berapa batang korek api? Nah, untuk itu ini kita buat dulu ilustrasinya ya. Kalau Budi membuat satu bentuk persegi dari batang korek api, Budi akan butuh berapa? 4. Ya, betul ya. Budi akan butuh 4 batang korek api. Ya, kalau 2 berapa? 8, Pak. Kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena Budi membentuk gabungan persegi, bukan membentuk persegi yang terpisah. Jadi kalau 2, dia hanya akan membutuhkan sekitar 7 batang korek api. Kenapa demikian? Karena ada satu sisi yang saling berhimpitan atau berdempetan sehingga kita cuma butuh satu batang korek api di sana, tidak butuh 2. Nah, kalau 3 berapa ya? Berarti kita tinggal tambahkan bentuk perseginya, dia akan butuh 10. Kalau 4 berapa? Kalau 4 dia akan butuh 13. Betul sekali. Nah, di sini kalau kita perhatikan dan kita cermati, itu terlihat ada sebuah pola yang sangat bagus ya. Jadi untuk 4 ke 7, 7 ke 10, 10 ke 13 itu selalu menambah berapa? Betul, selalu bertambah 3 batang korek api. Jadi untuk menambahkan satu persegi ya, ingat satu persegi kita butuh 3 batang korek api. Ya, tambah satu lagi kita berarti tambah 3 batang korek api dan seterusnya. Oke. Nah, sekarang mari kita analisis mendalam terkait dengan ilustrasi kita ini. Jadi, kalau saya tuliskan di sini ya, untuk banyaknya persegi ada 1 2 3 4. Untuk 1 berarti kita butuh 1 plus 3, atau bisa kita tulis jadi 1 ditambah 3 dikali 1. Kenapa? Karena 3-nya ada 1. Ya, jadi kan tadi kita butuh 4. 4 itu ya sama dengan 1 ditambah 3. Oke, kalau 2 berarti di sini bisa kita tuliskan yaitu adalah 1 ditambah 3 ditambah 3. 3-nya ada berapa? Ada 2. Oke, kalau 3 berapa? Berarti tinggal ditambahkan lagi. Berarti 3-nya ditambahkan lagi, hasilnya adalah 1 ditambah 3 dikali 3. 3-nya ada 3 kali. Kalau 4 berapa? Berarti ada 4 kali. Ya. Nah, di sini angka yang selalu berubah itu adalah angka yang belakang. Angka yang apa? Yang menunjukkan jumlah perseginya. Jadi kalau jumlah perseginya 4, berarti 3-nya dikali dengan 4. Kalau jumlah perseginya 10, berarti 3 dikali dengan 10. Betul sekali gitu ya, dan seterusnya. Nah, dari sini kita bisa memperoleh sebuah ekspresi matematika yang bisa kita gunakan untuk menghitungnya ya. Jadi kita misalkan sekarang kita misalkan angka yang terus berubah, yang belakang tadi yang 3 kali 1 3 kali 2, kita ubah menjadi sebuah huruf perumpamaan. Kita ubah menjadi huruf N ya. Jadi akan kita tuliskan 1 ditambah 3 dikali dengan N ya. N ini akan bisa berubah menjadi angka berapapun ya, kita misalkan dengan huruf N. Kalau huruf lain boleh Pak? Ya boleh tentunya ya, tapi di sini kita gunakan huruf N. Nah, 1 tambah 3 dikali N, kita kalikan 3 dikali N ya, berarti 3-nya ada sebanyak N ya. N itu berapa? Tergantung dari soalnya. Nah, kita akan dapat tuliskan dan sederhanakan dia menjadi 1 tambah 3N ya. Nah, bentuk ini itu disebut dengan bentuk aljabar. Oke, jadi di sini ini adalah bentuk aljabar, jadi 1 tambah 3N. Nah, sekarang kita bisa mengerjakan soal yang tadi di awal. Ya, jadi diketahui Budi ingin membuat sebuah bentuk gabungan, yang ditanya adalah berapa batang korek api yang dibutuhkan. Nah, jadi ya 1 tambah 3N sama dengan, ya kita isi N-nya kita ganti berapa? 100. Karena apa? Karena Budi ingin membuat 100 batang korek api. Jadi 1 tambah 3N sama dengan 1 dikali dengan 3 ditambah 3 dikali dengan 100
ya. Jadi 3 dikali 100 300, hasilnya adalah 301 batang korek api yang dibutuhkan Budi untuk membuat sebuah bentuk gabungan persegi sejumlah 100 persegi. Ya, jadi itu adalah bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar itu adalah bagaimana bisa kita memperumpamakan atau memisalkan sebuah angka yang terus berubah, ya, untuk dapat kita gunakan mencari nilai yang sesungguhnya atau yang sebenarnya. Jadi itu tadi adalah video kita hari ini, itu adalah pembelajaran kita hari ini, ya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jika kalian ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai bertemu di video-video selanjutnya dan see you.